Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hadiat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya bekerja sebagai staf pengajar di SMK Negeri 1 Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan kompetensi dasar menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 11 AKL 2. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, sehat-sehat kan? Oke ya, baik. Oke, saya cek dulu nih. Mohon berdiri dulu silahkan. Oke, Miftah, kemana almamaternya? Ketinggalan. Oke, lain kali di bawah ya. Oke, silahkan dulu. Oke ya, biar makin semangat ya, saya pengen ada yel-yel. Siapa biasa ini kaptennya siapa? Mana? Oh tuh silakan, silakan Manan. Ya silakan. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Cijulang Berjuang. Pangandaran Juara. Tepuk S3. Saya siap sukses. Saya siapa Pak? Saya siap sukses. Oke, mantap sekali. Oke, silakan dulu. Oke, melihat antusiasnya dari yel-yelnya, saya siap sukses. Ya, yang artinya kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran dari saya hari ini. Oke, yang selanjutnya di sini KM Adian. Yang tidak masuk siapa Adian? Alhamdulillah Pak, semuanya masuk. Semuanya masuk ya. Oke, sekretarinya siapa Adian? Rizka. Ya. Baik ya. Saya ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat di sini materi pertemuan minggu kemarin? Sok siapa yang masih ingat? Silakan. Apa sih materi minggu kemarin? Ya, neraca lajur, gitu ya. Minggu kemarin kita sudah menerangkan atau mempelajari terkait dengan neraca lajur. Nah, yang selanjutnya di sini saya ingin mengetahui pemahaman kalian terkait neraca lajur yang saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Oke. Komponen apa saja ya yang masuk atau yang terdapat pada neraca lajur? Oke. Ada yang ingat dan ada yang mau mempresentasikan nggak? Saya Pak. Silahkan sambil berdiri boleh, biar sambil berdiri. Ya, oke. Komponennya yaitu neraca saldo, ada jumlah penyesuaian, terus neraca saldo setelah disesuaikan, terus laporan laba rugi dan neraca akhir. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dong. Oke ya, artinya
yang ada pada neraca lajur itu yang pertama itu adalah neraca saldo, ya, atau trial balance. Dan yang kedua adalah jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Yang ketiga adalah neraca saldo setelah disesuaikan atau adjust trial balance. Yang keempat adalah laporan laba rugi atau income statement, dan yang terakhir adalah neraca akhir atau balance sheet. Oke, itu ya. Terus sekali. Satu lagi. Nah, ini pada neraca lajur, ya, akun apa saja yang masuk ke dalam kolom neraca akhir atau balance sheet yang barusan saya sebutkan. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Silakan Rizka, mangga Rizka, sambil berdiri silakan. Akun real Pak, yaitu harta hutang dan modal. Oke, betul nggak? Betul. Tepuk tangan dong kalau betul. Oke ya. Dari situ saya udah paham lah, kalian udah memahami materi yang saya sampaikan minggu kemarin. Kalian mungkin ada pertanyaan nggak kepada saya atau tentang materi minggu kemarin ini? Ada ya yang mau bertanya? Silahkan. Oke, silahkan Adian. Berdiri aja, cowok atau berdiri. Pak, kenapa akun prep pada neraca akhir disimpan di sisi debit, padahal kode akun itu 3, harusnya di sisi kredit? Oke, siap. Terima kasih Adian. Oke ya, langsung saya jawab atau ada yang mau menjawab? Ada nggak? Oke, langsung saya jawab saja ya. Benar sekali apa yang dikatakan Adian. Kode akun 3 ya pada saldo normal dalam ilmu akuntansi ya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi ya? Tidak ada? Oke ya. Kalau tidak ada, boleh dong saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke, saya mulai ya. Yaitu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Materi pokok ya pada pertemuan ini adalah jenis-jenis laporan keuangan, bentuk laporan keuangan. Yang ketiga adalah menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik ya, siswa diharapkan dapat, yang pertama itu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi definisi, tujuan, fungsi laporan keuangan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis laporan keuangan untuk perusahaan jasa dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas dengan benar. KM untuk itunya silahkan dibagikan, dan dibagikan KPD-nya. Nah ya, kelompoknya saya bagi kelompok dulu nih. Kelompoknya udah disepakati enggak? Atau masih menggunakan kelompok yang kemarin yang materi neraca lajur? Masih yang kemarin. Oke ya, enggak apa-apa. Masih yang kemarin, udah ada chemistry mungkin. Gitu ya. Nah, saya pengen kamu menyaksikan terlebih dahulu ya video singkat ya yang akan saya tampilkan. Oke. Silakan ya. Disimak bersama. Halo, namaku Abiu. Aku biasa dipanggil Tiu. Aku mempunyai usaha bengkel. Bengkelku mulai ramai pengunjung. Ada yang mau servis, ada yang ganti oli dan lainnya. Karena itu aku membutuhkan peralatan, perlengkapan dan penambahan karyawan. Pagi ini aku ke bank untuk mengajukan pinjaman untuk penambahan modal usaha bengkelku. Apakah saya bisa meminjam uang dengan jaminan surat berharga? Saya mempunyai usaha bengkel dan sekarang mulai berkembang dengan baik. Selamat pagi juga. Bisa Pak, kami menyediakan program simpan pinjam.
Kak, usaha Bapak membuat laporan keuangan agar kami bisa mengecek laporan keuangan perusahaan Bapak untuk menganalisa kemampuan pembayaran angsuran dan kesesuaian jumlah pinjaman. Saya tidak membuat laporan keuangan. Kalau tidak ada laporan keuangan, tidak bisakah saya meminjam uang di bank? Maaf Pak, tidak bisa. Aku sedih sekali. Pinjaman di bank ditolak karena aku tidak membuat laporan keuangan. Adakah yang bisa membantuku membuat laporan keuangan dengan baik, agar aku bisa diberi pinjaman oleh bank? Oke. Ya. Oke, ini video ini saya dapatkan dari YouTube ya. Saya dapatkan dari YouTube dan saya coba jadikan video motivasi untuk kalian agar kalian semangat dalam mempelajari laporan keuangan. Ya. Dari video barusan yang ditampilkan, ya, ada yang mau memberikan kesimpulan nggak? Silakan. Oke, ini ada, silakan sambil berdiri. Dapat disimpulkan bahwa dalam meminjam uang kita harus memerlukan laporan keuangan. Oke, betul sekali ya, bahwa dalam meminjam uang atau mengajukan kredit ke bank itu harus melampirkan laporan keuangan. Jadi sangat penting sekali kalian untuk mempelajari materi penyusunan laporan keuangan yang akan saya sampaikan hari ini. Gitu. Kenapa? Karena siapa tahu nanti kalian di sini ada calon-calon wirausaha, ya, calon-calon orang sukses, pedagang sukses, ya, yang nantinya kalian tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya lembaga keuangan. Ada sebuah pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Silahkan, ada yang mau mencoba menjawab nggak? Silahkan minta. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Betul sekali ya. Good, ini sangat tepat sekali, tepuk tangan. Atau minta, ya. Oke ya. Selanjutnya di sini ada yang bisa menambahkan lagi nggak? Mungkin ada perbedaan pendapat dari Miftah barusan. Ada? Oke, sepakat ya bahwasanya laporan keuangan itu menampilkan posisi keuangan sebuah perusahaan. Saya pun sepakat dengan itu. Oke ya. Dan kita lihat. Nah, ini penjelasannya ini. Ini menurut dari buku yang saya kutip bahwasanya laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, tadi Miftah mungkin lupa mengatakan periode tertentunya. Ingat, unsur dari sebuah laporan keuangan itu harus ada periodenya. Wajib itu harus ada periode akuntansinya, ya. Karena salah satu syarat dari laporan keuangan itu adalah mudah dimengerti dan akuntabel. Kalau tidak ada periodenya, apakah untuk yang nanti melihat laporan itu bisa mengerti? Ya sulit. Ini tahun berapa sih seperti itu? Sulit dong. Nanti calon nasabah atau calon orang yang akan memberikan kredit menganalisisnya akan sulit kalau tidak ada periodenya. Karena biasanya kalau kamu minjam uang ke bank pun ditanya, Pak, saya pengen lihat laporan keuangan Bapak yang tahun ini, ya, atau 3 tahun terakhir. Pengen lihat laba terus atau begitu terus. Seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Oke. Nah, saya ingin ada satu pertanyaan lagi nih. Usaha apa saja yang memerlukan laporan keuangan? Silakan, Amelia. Pedagang ikan di pasar. Pedagang ikan. Good. Ada lagi? Ya, silakan. Jasa penyewaan kendaraan, Pak. Jasa penyewaan kendaraan. Oke, itu perusahaan jasa. Oke. Tepuk tangan dulu untuk ketiga orang. Oke ya. Nah, itu sekali benar. Jadi, usaha apa aja sih yang memerlukan laporan keuangan? Benar yang dikatakan oleh Hilma, oleh Amelia, oleh Adrian. Tadi Hilma dan Amelia mencontohkan contoh laporan
penyewaan ya, penyewaan kendaraan, penyewaan kamera atau apa gitu ya. Nah itu juga perusahaan jasa atau perusahaan servis jasa juga, itu juga sama harus dibuat laporan keuangan. Oke ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini materinya masih banyak. Nah di sini ya. Ini selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Ya. Ada yang udah tahu nggak jenis laporan keuangan itu apa saja? Enggak? Oke ya. Enggak ya, kan belum saya sampaikan. Oke. Jenis-jenis laporan keuangan yang pertama itu ada yang disebut dengan laporan laba rugi. Oke. Yang kedua, ada yang disebut dengan laporan perubahan ekuitas atau modal. Ya. Yang ketiga, itu ada yang disebut dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Dan yang keempat adalah cash flow atau apa? Laporan arus kas. Nah, di sini akan saya jelaskan mulai dari laporan laba rugi. Ya, apa sih itu laporan laba rugi? Nah, saya jelaskan. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menampilkan posisi laba atau rugi suatu perusahaan. Ya. Lalu selanjutnya, Pak, unsur apa saja sih yang masuk ke dalam laporan laba rugi? Nah, kita lihat ya, unsur apa saja. Yang pertama itu ada yang disebut dengan pendapatan. Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan beban. Oke, baik. Di sini sudah muncul pendapatan dan beban. Oke. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Oke, kalau tidak ada akan saya jelaskan. Baik ya, saya lanjutkan. Tadi terkait dengan bentuk terkait dengan jenis laporan keuangan sudah saya sampaikan. Selanjutnya adalah bentuk laporan laba rugi. Ya, bentuknya seperti apa sih? Nah, yang berbentuk dari laporan laba rugi yang pertama itu ada yang berbentuk single step. Ya, yang kedua ada yang berbentuk multiple step. Nah, Pak, contohnya seperti apa sih yang single step atau multiple step? Nah, ini. Ya. Nah, ini adalah bentuk laporan laba rugi yang single step. Oke? Nah, perhatikan pada bentuk single step di sini terdapat pendapatan jasa. Yang bisa kita artikan pendapatan jasa itu adalah pendapatan operasional dong. Yang kedua adalah pendapatan bunga. Yang notabene pendapatan bunga adalah pendapatan non operasional. Jadi dijumlah dan di bawahnya ada beberapa beban itu dijumlah, nanti pendapatan dikurangkan dengan beban sama dengan laba bersih. Atau kalau dalam akuntansi sebenarnya ini bukan laba bersih net, tapi laba bersih sebelum pajak, gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan bentuk multiple step. Nah, ini contohnya. Nah, perhatikan pada bentuk multiple step itu dituliskan pertama itu pendapatan. Nah, pendapatannya yang dimasukkan adalah pendapatan operasionalnya saja sebesar 1 juta. Lalu di bawahnya ada beberapa beban dan dikurangkan ya, nanti pendapatannya dikurangi dengan beban itu nanti dihasilkan sebuah hasil seperti itu ya. Dan selanjutnya di bawah itu ada lagi. Kok ada pendapatan lagi? Ya ada. Ini beda lagi pendapatannya. Ini pendapatan di luar usaha. Pendapatan apa itu? Pendapatan bunga. Dan ada satu bebannya pun itu beban di luar usaha juga. Itu beban apa? Beban apa? Beban bunga gitu. Gimana sih ini
nanti keduanya dijumlah dan dikurangkan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya dulu nih, ya. Dari penjelasan barusan, ada nggak yang bisa menganalisis perbedaan dari buku besar dari laporan laba rugi bentuk single step dan laporan laba rugi bentuk multiple step? Silahkan, ada yang bisa nggak? Enggak? Oh, silahkan. Perbedaannya yaitu untuk single step adalah pendapatan operasional dan non operasional itu digabungkan, sedangkan untuk multiple step itu dipisahkan. Oke. Ada yang mau menambahkan? Oke, tidak. Berarti udah betul ya? Memang betul itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Betul sekali ya. Berarti tadi Ayuni sangat memperhatikan ya apa yang Bapak sampaikan. Jadi benar sekali bahwasanya untuk bentuk single step itu pendapatan usaha dan pendapatan non usaha atau di luar usaha itu digabung, dan bebannya pun beban operasional dan non operasional itu digabung, ya. Itu kalau single step. Tapi kalau multiple step itu dipisah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, baik anak-anak. Ya, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu diskusi kelompok, ya. Pada diskusi ini saya punya sebuah kasus. Mau diperhatikan di sini. Nah, kasusnya itu adalah, perhatikan. Saya sambil duduk saja ya, karena kalau pendek ini. Oke ya. Kasusnya adalah setiap perusahaan pasti membuat laporan keuangan, ya. Karena laporan keuangan itu sendiri mencerminkan keadaan finansial yang ada dalam perusahaan tersebut, ya. Pertanyaannya, coba Anda cari laporan keuangan perusahaan jasa, kemudian Anda analisis dan menyimpulkan informasi tentang laporan keuangan tersebut. Nah, langkah pengerjaannya adalah siswa dibagi ke dalam 5 kelompok, dan masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang siswa. Dan siswa boleh mencari di internet, ya. Siswa nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan per kelompok. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan, ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan ya. Pak, ibu saya kan berjualan di rumah. Apakah Ya. usaha tersebut bisa dijadikan contoh untuk memerlukan laporan keuangan? Oke, bisa. Gitu ya. Sangat bisa sekali. Oke, malah itu bagus. Jadi itu sangat real. Gitu ya. Jadi bapaknya ibunya ini ada atau punya home industri, ya. Boleh nggak dijadikan contoh? Sangat bisa. Oke, ada yang lain nggak? Ya, silakan. Apakah transaksi yang diakui harus yang ada dokumen transaksinya saja? Ya, betul sekali. Jadi dokumen yang diakui itu harus ada, transaksi yang diakui itu harus ada dokumen transaksinya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan lain nggak? Tidak ada, silahkan mulai diskusi. Oke, silahkan. Oke, per kelompok ya. Kelompoknya ya, tadi yang sudah dibagi ya. Silahkan. Oke. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan dulu. Mana? Sudah belum?
lagi berjalan ya, TW. Oke, ini gimana nih? Gabung atuh tuh sama temannya. Oh iya, gabung atuh jadi kerjasama gitu, boleh kerjasama kan diskusi gitu. Oke ya. Gimana Yuni? Ada kesulitan nggak? Oh, udah mulai diisi ya? Oke, sudah mulai diisi, bagus ya. Oke. 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 Siap. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke. Kalau sudah, nanti kita presentasi ke depan. Oke. Sudah belum? Oke, sudah ya. Silahkan yang saya ini nggak akan menunjuk Pak. Yang ingin presentasi duluan ke depan siapa Cung? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Silahkan kelompok 1 presentasi. Oke, bentar Pak Bayun. Enggak, saya di sini aja. Silakan aja di situ. Oke, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya mengambil contoh usaha jasa cuci mobil Angga. Laporan keuangan yang saya analisis adalah sebagai berikut. Pendapatan usaha yang pertama ada pendapatan jasa servis sebesar 1 juta. Yang kedua pendapatan bunga sebesar 120.000. Kemudian dijumlah menjadi 1.120.000. Yang selanjutnya ada beban-beban usaha. Yang pertama ada beban gaji sebesar 200.000. Yang kedua ada beban penyusutan peralatan sebesar 80.000. Yang ketiga ada beban asuransi sebesar 50.000. Yang keempat ada beban perlengkapan sebesar 40.000. Yang terakhir ada beban bunga sebesar 40.000. Yang jumlahnya menjadi 410.000. Kemudian yang pendapatan usaha itu dikurangi dengan beban-beban yang tadi, yaitu 1.120.000 dikurangi dengan 410.000, yang totalnya itu 710.000, yaitu 18. Oke. Baik, silahkan rekan-rekan ada yang mau bertanya? Oke, udah paham ya tentang tadi laporan, tadi usaha yang dijelaskan oleh Imelda ke depan sudah dipahami ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan Anda tutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik. Kelima kelompok kita sudah melakukan presentasi, bagus sekali ya apa yang kalian presentasikan, dan saya dapat mengambil kesimpulan atau kita dapat mengambil kesimpulan dari presentasi kelompok terkait dengan laporan keuangan yang tadi kamu sampaikan, bahwasanya ternyata perusahaan-perusahaan itu seharusnya membuat laporan keuangan. Ternyata ya di internet banyak ternyata beberapa perusahaan harus membuat laporan keuangan, karena jika tidak membuat laporan keuangan, perusahaan tersebut tidak bisa berinteraksi dengan perusahaan lain, yang artinya perusahaan tersebut akan terisolasi seperti itu, sehingga nanti perusahaan tersebut sulit untuk berkembang. Sehingga laporan keuangan itu merupakan unsur yang sangat penting dalam perekonomian suatu perusahaan. Oke, sebelum closing, saya akan masuk dulu ke refleksi. Ini ada sebuah refleksi ya dari Bapak. Saya menggunakan
kuisis ya, silahkan kalian buka dulu WA webnya ya. Nanti di WA web tersebut ada link ya, linknya seperti ini ya, link kuisis seperti ini. Silahkan kamu klik link tersebut dan masuk menggunakan akun kamu ke aplikasi kuisis tersebut. Setelah itu silahkan kerjakan bersama. Silahkan, udah masuk belum? Oke, kalau sudah saya cek. Oh udah, wah banyak. Oke ya. Kalau begitu langsung saja saya mulai ya. Kalau udah masuk semua, saya mulai. Oke, silahkan mulai mengerjakan. 4, 3, 2, 1. Musiknya lebih biasa ya, aja. Oke, baik. Waktunya 1 menit lagi, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Oke, kita akhiri ya. Siapa nih championnya nih? Erlinawati, tepuk tangan dulu dong. Oke ya, luar biasa. Championnya Erlinawati itu peringkat 1. Peringkat 2-nya siapa tadi? Lenia. Oke ya, luar biasa. Oke ya, baik. Dari hasil refleksi tadi sudah saya rekap ya, udah masuk ke rekap di Google saya. Oke, selanjutnya. Nah, selesai gitu ya. Nah, dari pembelajaran ini saya ingin mencoba menyimpulkan, tapi saya pengen dari siswa terlebih dahulu yang menyimpulkan dari pembelajaran ini. Oke, dari kalian ada yang bisa menyimpulkan nggak dari hasil pembelajaran ini? Silakan. Oke, silakan ya ini pangkat silakan. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan transaksi keuangan tidak bisa lepas dari yang namanya laporan keuangan, di mana segala transaksi harus ada bukti dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, siapa lagi ada yang mau menambahkan nggak? Tidak ada, tepuk tangan dulu dong. Oke ya, betul sekali. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini bahwasanya kita di perusahaan itu tidak bisa lepas dari yang namanya laporan keuangan. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak membuat laporan keuangan, maka perusahaan tersebut akan kesulitan untuk bekerja sama dengan pihak lain, seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, sudah ya, sudah tidak ada, sudah paham semua kan? Nah, baik. Untuk pertemuan yang akan datang, ya, saya akan menyampaikan materi terkait penyusunan laporan cash flow atau laporan arus kas, gitu ya. Dan saya harap kamu minggu depan semangatnya lebih berkobar lagi, lebih hebat lagi dari hari ini. Baik, mungkin itu saja pembelajaran yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, gitu ya. Silahkan KM tutup pembelajaran ini. Setelah melakukan pembelajaran, marilah